حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang permasalahan bagaimana seseorang bergerak dari posisi i'tidal menuju sujud, yang diperselisihkan dengan perselisihan yang cukup kuat terkait apa yang dikedepankan ketika hendak sujud, apakah tangan terlebih dahulu ataukah lutut terlebih dahulu. Pendapat yang kuat dalam masalah ini apa, Hamzah? Yang dikedepankan kedua tangan terlebih dahulu. Nah, dalil untuk hal ini apa? Indak ya Kashfi. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana itu? Tsumma yakabbiru hina yahwi sajidan. Pendalilannya bagaimana? Nah, bahwasanya al-hawi yaitu tidak tergambarkan, ya. Ini pendalilannya, bukan mesti secara tidak sorry, tapi apa? Al-hawi, nah, ghalibnya itu bisa terwujud ketika tangan dikedepankan daripada lututnya. Demikian pula hadis yang lain apa? Ismail. Hadis Al-Bara' Ibn Azib radhiyallahu anhu, bagaimana itu? Lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan. Tidak ada seorang pun di antara kami yang membungkukkan punggungnya sampai Nabi betul-betul sudah posisi sujud, yaitu Nabi sudah sujud, meletakkan keningnya di tempat sujud, baru para jamaah mulai bergerak. Ini juga termasuk di antara sunnah yang banyak ditinggalkan, apalagi di kalangan awamun nas. Nah, gerakan dari posisi berdiri mau sujud untuk para makmum tidak dimulai sampai makmum betul-betul telah posisi sujud, baru bergerak. Nah, inhina itu tergambarkan apabila seseorang mengedepankan kedua tangan. Lalu bagaimana menjawab dengan beberapa hadis yang datang bahwasanya Nabi SAW mengedepankan lutut daripada kedua tangannya? Bagaimana menjawabnya, Badri? Nah, semua hadis yang secara sharih menunjukkan pengedepanan lutut, demikian pula yang sharih menunjukkan pengedepanan kedua tangan, nah semuanya lemah. Dan telah kita lewati perinciannya, sebagiannya bahkan mungkar. Taib. Sekarang kita lanjutkan.
Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, thumma yasjudu ala a'dha'ihi as-sab'ah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum, ala al-jabhati wa asyara bi yadihi ila anfihi wal kaffaini war rukbataini wa atrafil qadamain, muttafaqun alaih. Hadis ini dihafal. Dalam hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian sujud pada 7 anggota sujudnya. Dan sujud akhwanifillah merupakan rukun dari rukun-rukun salat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Tidak sah salat kecuali ketika apa? Telah menunaikan sujud ini dengan benar. Adapun dalil dari Al-Quran yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, di akhir-akhir surat Al-Hajj. Ya Allah, ya wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Adapun dalil dari As-Sunnah maka jelas dalam hadis al-musi' fi salati, tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai tumakninah pada posisi sujud. Adapun ijma' maka telah menukilkan ijma' sederetan para imam seperti Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dan An-Nawawi dalam Majmu'. Baik. Jadi hendak ya Hanif, sujud hukumnya apa dalam salat? Rukun. Rukun dari rukun-rukun salat. Kalau seorang lupa sujudnya baru 1 kali. Lupa sujudnya baru 1 kali. Nah, apakah gugur kewajiban sujud karena lupa? Talhah? Gugur atau tidak? Tidak gugur. Nah, tidak gugur. Jadi kalau sudah terlanjur lupa, maka rakaat yang awal tadi, rakaat yang sujudnya cuma sekali tersebut tidak dihitung. Paham? Kenapa? Tidak sah sujudnya, cuma sekali. Baik. Sehingga dia wajib untuk apa? Menambah 1 rakaat. Seperti seorang yang masbuk ketinggalan 1 rakaat, ketika ada salah satu dari rakaat-rakaat yang dia tunaikan, sujudnya cuma 1 misalnya. Kemudian disebutkan di sini tentang a'dha'us sujud. Nah, anggota-anggota sujud yang 7. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum." Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Alal jabhati wa asyara biyadihi ila anfi. Naam. Yang pertama adalah jabhah, yaitu kening. Kemudian mengisyaratkan dengan tangannya ke hidung beliau, menunjukkan kening dan hidung satu kesatuan. Wal kaffain, dan kedua telapak tangan, wa rukbatain, dan kedua lutut, wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung kedua kaki. Hadis muttafaqun alaih. Nah, dalam hadis ini ikhwan menunjukkan wajibnya seorang yang salat untuk sujud pada 7 anggota sujud tadi, semuanya menyentuh ke tempat salatnya. Nah, tidak boleh ada salah satu dari anggota sujud yang 7 itu yang tidak ikut. Nah, kecuali seseorang yang memang tidak mampu, misalnya ada yang patah tangannya atau karena sakit dan seterusnya, itu uzur. Tapi seorang ketika tidak memiliki uzur maka wajib untuk sujud pada 7 anggota sujudnya. Nah,
Sehingga seandainya salah satu dari 7 anggota sujud ini tidak ditempelkan, maka tidak sah salatnya. Sebab tidak sah sujudnya. Naam. Ada kalimat yang bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarhul Mumti. Kita baca, qala wa sujudu ala hadhihi al-a'dha'i sab'ah wajibun fi kulli hali sujud. Bima'na annahu la yajuzu an yarfa'a 'udwan min a'dha'ihi hala sujudihi. Sujud pada 7 anggota sujud ini wajib pada semua kondisi sujud. Jadi semenjak awal sujud sampai akhir sujud kita diharuskan apa? Sujud pada 7 anggota sujud ini. Maknanya bahwasanya tidak boleh dia mengangkat salah satu anggota dari anggota-anggota sujud tersebut di saat dia sujud. La yadan wala rijlan wala anfan wala jabhah. Tidak boleh mengangkat tangan atau kaki atau hidung atau kening. Wala syai'an min hadhil a'dha'i sab'ah. Tidak boleh sedikit pun dari 7 anggota sujud ini diangkat. Kemudian terus bagaimana kalau dia angkat? Misalnya dia angkat tangannya, garuk-garuk, yang sujud cuma satu, atau kakinya, satu kaki diangkat, garuk-garuk, sehingga apa yang nempel di tempat sujud cuma satu kaki. Baik. Fa'in fa'ala, jika dia melakukan ini, yaitu mengangkat salah satu dari anggota sujudnya di saat sujud, maka ada 2 kondisi, ikhwan. Fa'in kana fi jami'i halis sujudi fala syakka anna sujudahu la yasih. Seandainya dia angkat pada semua kondisi sujud itu, dari awal sujud sampai akhir sujud, mau bergerak, duduk, kok ada yang diangkat, tidak ditempelkan, maka tidak syak bahwasanya tidak sah, sujudnya tidak sah. Berarti konsekuensinya salatnya tidak sah, atau rukun atau rakaat yang tadi itu tidak sah, karena sujudnya tidak sah. Li'annahu naqasa 'udwan min a'dha'. Naqasa 'udwan minal a'dha' alladhi yajibu an yasjuda 'alaiha. Karena apa? Dia mengurangi salah satu anggota dari anggota-anggota sujud yang wajib untuk sujud atasnya. Baik. Ini kalau apa? Dari awal sujud sampai akhir sujud. Wa amma in kana fi athna'i sujud. Adapun kalau di pertengahan sujud. Sebentar saja dia sudah sujud dengan betul, sudah sujud sondang dengan sempurna, tiba-tiba ada gatal-gatal di kaki atau gatal-gatal di telinga, dia ingin garuk dengan tangan. Baik. Bima'na anna rajulan haqqathu rijluhu mathalan fa haqqaha birrijl. Mananya misalnya seorang laki-laki kakinya gatal. Kemudian dia garuk dengan kakinya, otomatis satu kakinya terangkat. Tayyib fahakkaha birrijlil ukhra fahadha mahallu nadhar. Maka ini tempat yang butuh diperhatikan. Qad yuqalu innaha la tasihhu salatuhu li'annahu taraka hadzal rukna fi ba'di sujud. Bisa dikatakan bahwasanya tidak sah salatnya. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun ini pada sebagian sujudnya. Wa qad yuqalu innahu yujzi'uhu li'anna al-ibrah bil a'ammi wal aktsar. Dan bisa juga dikatakan sah karena yang menjadi patokan adalah yang lebih mendominasi, yang lebih banyak. Dalam artian dia sudah sujud dengan betul, kemudian baru garuk-garuk. Cuman ini terkadang ikhwan, kalau seorang belum sujud dengan betul kemudian langsung garuk-garuk, ini kondisi yang mengkhawatirkan, bahaya. Karena apa? Namanya orang menggaruk itu asik, ya kan? Asik. Tidak cukup kadang cuman langsung kadang kok tambah akhirnya belum sempurna sujud tadi sudah imam Allahu Akbar, akhirnya dia tidak ada satu waktu pun di mana sujud dengan sempurna.
Nah, kalau seperti ini jelas tidak sah. Maka perhatikan, jadi bergerak itu tidak sembarangan, apalagi pas posisi sujud, pas posisi rukuk. Rukun-rukun yang singkat ini akhwan harus hati-hati. Kalau berdiri pas baca Al-Quran mungkin garuk-garuk tidak masalah. Nah, walaupun jangan banyak-banyak. Nah, فَإِذَا كَانَ الْعَمُّ وَالْأَكْثَرُ أَنَّهُ سَاجِدٌ عَلَى الْأَعْضَاءِ سَبْعَةَ أَجْزَأَهُ. Maka apabila yang lebih banyak, lebih mendominasi dia sujud di atas anggota sujudnya yang 7, maka sah. Tapi kalau yang lebih lama adalah apa? Adalah garuk-garuknya. Nah, ini yang repot. Makanya Syekhwan berikan nasihat, wa ala hadza fayakunul ihtiyat alla yarfa'a syai'an. Maka berdasarkan hal ini, ya, kehati-hatiannya untuk tidak mengangkat sedikit pun. Ya, jangan diangkat tangan, kemudian apa? Hidung, kecuali mungkin pindah tempat, pas hidung, pas di hidungnya kok ada tai cicak misalnya. Dia geser dikit apa? Nah, taib. Nah, tapi kalau sekedar kata ikhwan alla yarfa'a syai'an, untuk tidak mengangkat sedikit pun dari anggota sujudnya, wal yasbir hatta law asabathu hikkatun nam fi yadihi mathalan aw fi fakhidhihi aw fi rijlihi. Hendaknya bersabar walaupun ya dia terasa gatal, ada perasaan gatal. Nah, ada yang menggoda untuk digaruk di tangannya contohnya, atau di pahanya, atau di kakinya. Falyasbir hatta yakuma minas sujud, maka bersabarlah sampai bangkit dari sujud. Dan ini nasihat yang bagus. Kenapa kawan? Apalagi seorang yang yang jamaah di masjid umum, yang sujudnya terkadang singkat, baru mau garuk, 2 gerakan sudah bangkit imamnya. Maka sudah bersabar. Kemudian sempurnakan sujudnya. 7 anggota ini betul-betul dia dia tunaikan. Tidak perlu gubris gatal-gatal yang muncul. Kalau seandainya saking enggak kuat ya kawan, misalnya nyamuk atau nyamuk baru mencelok ngikit ini sekali, goyangkan dan goyangkan tanpa tanpa mengangkat. Taib, tanpa mengangkat. Pembahasan berikutnya kawan, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal jabhati wa asyara biyadihi ila anfi. Nah, di sini menunjukkan wajib untuk menggabungkan antara jabhah dan anf. Nah, antara kening dan hidung itu satu kesatuan. Dan kedua-duanya harus ada dalam sujud. Seandainya salah satu tidak ditunaikan kawan, misalnya cuman mencukupkan dengan hidung saja tanpa kening, maka tidak sah. Taib. Dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama. Taib. Bahkan Ibnu al-Munzir rahimahullahu taala mengatakan atau menukilkan ijma' dari para sahabat. Naqala Ibnu al-Munzir ijma' sahabat ala annahu la yujzi'u sujudu 'ala al-anfi wahdah. Tidak sah sujud kalau cuman pada hidung saja. Taib. Adapun kalau sujud dengan dengan kening saja bagaimana? Taib.
Khilaf lebih kuat ikhwan terkait kalau sujud hanya dengan kening saja. Tapi kalau sujud dengan hidung saja, maka jelas dinukilkan ijma' bahkan oleh Ibnul Munzir rahimahullahu taala tidak sah sujudnya. Cuman kalau sujud dengan dengan kening saja tanpa hidung, ini terjadi khilaf yang cukup kuat di kalangan para ulama. Jumhurul ulama mengatakan ikhwan bahwasanya kening, menempelkan kening ke tempat sujud itu tidak wajib. Menurut mereka hanya mustahab dengan alasan Nabi SAW tidak menyebutkan tidak menyebutkan hidung pada hadis Ibnu Abbas, tapi hanya mengisyaratkan saja. Baik. Juga mereka berdalil dengan hadis ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bi a'la jabhatihi ala qisasi sy'r, yaitu di sini cuman sujud a'la jabhah, yaitu bagian atas kening beliau. Taib. Cuman hadis ini ikhwan tafarrada bihi Abdul Aziz an Wahab. Dan dia seorang yang lemah. Dan seorang lemah bersendirian, maka hadisnya mungkar. Adapun yang berpendapat tentang wajibnya yaitu Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Ishaq bin Rahawayh dan sebagian Malikiyah serta Auza'i. Mereka mengatakan wajibnya sujud di atas hidungnya juga. Kenapa? Karena Nabi SAW mengisyaratkan, walaupun tidak mengatakan, tapi ketika mengucapkan jabhah, beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke hidung. Menunjukkan bahwasanya hidung satu kesatuan dengan dengan jabhah. Juga dalam hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW mengatakan fa idza sajada ahadukum falyadha anfahu 'alal ard fa innakum qad umirtum bidzalik. Apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka letakkanlah hidungnya di atas bumi, karena sungguhnya kalian telah diperintahkan yang demikian itu. Dalam lafaz Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abbas mengatakan, berarti tadi perkataan Ibnu Abbas, fatwa dari Ibnu Abbas, beliau tidak memarfu'kan dan ini juga menunjukkan pemahaman beliau, karena beliau yang meriwayatkan hadis 7 anggota sujud. Dalam Musannaf beliau mengatakan idza sajada ahadukum falyalzaq anfahu bil hadid fa innallaha qad ibtagha dzalika minkum. Apabila salah seorang kalian sujud, maka tempelkan hidungnya di lantai atau di karpet di tempat sujudnya. Karena sungguhnya Allah menghendaki yang demikian itu dari kalian. Baik. Ini riwayat athar dari Ibnu Abbas, riwayatnya sahih. Dan yang rajih wallahu taala alam pendapat yang menyatakan tentang wajibnya. Kenapa? Karena ketika Nabi mengisyaratkan, walaupun sebenarnya jabhah, kening dan hidung kan sesuatu sebenarnya terpisah, ya kan? Kening sini, hidung sini. Tapi ketika Nabi mengisyaratkan di saat menyebutkan jabhah, menunjukkan diinginkan memang untuk hidung diikutkan. Taib, untuk hidung diikutkan sehingga seakan-akan seperti satu. Seandainya berdiri sendiri, Nabi tidak akan mengisyaratkan. Akan disebutkan secara sendirian kalau itu memang anggota sujud. Tapi masuknya hidung ke anggota sujud karena mengikuti jabhah. Taib.
Sehingga secara hukum dia pun hukumnya seperti jabhah, yaitu wajib. Makanya istidlal Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarh Mumti' bagus ikhwan. Naam. Tayyib. Idzan fahuwa tabi' fahuwa fil jabhati hukman la haqiqatan. Walihada asyara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratan. Sehingga apa? Anf itu hukumnya hukum tabi', ngikut. Ya, dan tabi' mengikuti hukum matbu'nya. Tayyib. Sehingga dia sesuai dengan hukum jabhah. Nah, secara hukum sama, walaupun apa tidak satu kesatuan secara hakikatnya. Karena beda, hidung sendiri, kening sendiri. Tayyib. Sehingga harus hidungnya juga ikut menempel. Dan sujud tidak sempurna kecuali dengan apa? Dengan menempelkan hidungnya. Kemudian terkait jabhah ini, akhwan, apakah diperbolehkan ketika seorang sujud, yang menempel adalah apa? Adalah lilitan dari imamahnya. Dalam memahami masalah ini perlu diketahui bahwasanya anggota sujud bisa dibagi secara umum menjadi dua, kawan. Anggota sujud bisa dibagi menjadi dua golongan. Bagian yang pertama ar-rukbatan wal qadaman. Ar-rukbatan wal qadaman yaitu apa? Kedua lutut dan kedua kaki. Maka pada anggota sujud tersebut, kedua lutut dan kedua kaki la yajibu kashfuhuma bil ijma'. Tidak diharuskan untuk menyingkapnya. Jadi apa? Sujud walaupun apa? Dibalik celana, dibalik sarung, dibalik apa? Sepatu boleh, dibalik kaos kaki boleh. Ya, kenapa? Pada ujung-ujung kaki seorang pakai kaos kaki tidak masalah. Nah, demikian pula apa? Lututnya enggak harus disingkap, harus apa? Lututnya menempel ke tempat sujudnya, karpet. Jadi tidak disingkap, ya tidak dituntut untuk menyingkap kedua jenis tadi, yaitu apa? Kedua lutut dan kedua kaki. Tidak dituntut untuk menyingkapnya berdasarkan ijma'. Sebagaimana dinukilkan ijma' oleh Imam Ibnul Munzir rahimahullah. Beliau mengatakan, qala ba'du ahli ilmi ajma'a ahlul ilmi ala anna lil musalli an yasjuda ala rukbatayhi wa huma masturani bithiyab. Ahlul ilmi telah berijma' bahwasanya bagi seorang yang salat boleh untuk sujud di atas kedua lututnya dalam keadaan keduanya tertutupi kain. Wa kadzalika lahu an yasjuda wa qadamahu fil khuffaini wal jawrabaini wan na'lain. Demikian pula boleh untuk dia sujud dalam keadaan kedua kakinya di dalam khufnya atau di dalam kaos kakinya atau pada sendalnya. Taib, ini dinukilkan ijma'. Jadi tidak masalah, atas sendal yang nempel ya sendalnya, dengan sepatu ya yang nempel sepatunya. Al-qismu tsani, yang kedua al-yadan wal jabhah wal anf. Ya, kedua tangan, kemudian kening dan hidung. Maka untuk anggota-anggota sujud ini fa yustahabbu an yubashira bihima mahalla sujudihi min ghairi ha'il. Disunnahkan untuk langsung menyentuh ya tempat sujudnya tanpa penghalang. Jadi menyentuh langsung tanpa penghalang tangannya. Kemudian apa? Kening dan hidung. Dalil atas hal tersebut akhwan yaitu yang pertama fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mencontohkan demikian.
Sebagaimana dalam hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, pada apa? Kisah sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid yang apa? Yang lantainya atau tempat salatnya basah. Ja'a sahabatun famatarat hatta sa'ala saqfu wa kana min jaridin nakhli fa uqimatis shalah. Naam, datanglah awan kemudian hujan sampai mengalir di atap. Kemudian yang saat itu atap terbuat dari pelepah-pelepah kurma. Kemudian ditegakkanlah salat. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i wat-tin hatta ra'aitu atharat tini fi jabhatihi. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud pada air dan tanah. Dalam artian air tercampur tanah sudah, tempat becek, sujud saja Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Sampai-sampai aku melihat bekas bekas tanah yang menempel di kening beliau. Hadis muttafaqun alaih. Menunjukkan apa? Ini perbuatan Nabi langsung, tidak perlu dialas-alasi. Nah, kemudian yang kedua, alasannya li'anna mubasyaratal ardi 'inda sujudi hiyal asl illa li'udrin min harrin aw bardin. Maksudnya yaitu ardiyah, yaitu tempat kita tempat kita sujud, akhwan. Walaupun itu mungkin di lantai, di karpet, kemudian atau di keramik, itu masuk istilah ard. Bukan maksudnya harus di tanah langsung, enggak. Di lantai maksudnya, tempat sujud kita. Nah, dikarenakan langsung menyentuh ke tempat sujud, ketika sujud itu adalah hukum asalnya, kecuali pada kondisi udzur karena karena kepanasan atau karena dingin, sehingga butuh butuh kita letakkan suatu kain untuk menjadi penghalang dingin, jangan sampai memandarati atau penghalang panas dan seterusnya. Hal ini ditunjukkan dalam hadis Anas, ikhwan. Kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har fa idza lam yastati ahaduna an yumakkina wajhahu minal ardi basata thawbahu fasajada alaihi. Dulu kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kondisi sangat panas, sehingga ketika salah seorang di antara kami tidak mampu untuk meletakkan keningnya di bumi, maka dia menggelar kainnya, menggelar pakaiannya, kemudian sujud di atasnya. Maka hadis ini menunjukkan bolehnya untuk sujud di atas kain untuk melindungi dari panas. Dan juga kata Imam Syaukani, wa fihi isyaratun ila anna mubasyaratal ardi inda sujudi hiyal asal. Ini menunjukkan bahwasanya langsung ke tempat sujud, tidak ada kain yang menghalangi, itu adalah asalnya. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Baik. Dan bolehnya tersebut jelas, akhwan, apabila yang memisahkan itu sesuatu yang terpisah dengan tubuh orang yang salat. Fasil munfasil, yaitu pemisah antara kening dengan dengan bumi, dengan lantai, dengan sesuatu yang terpisah dari tubuh kita. Misalnya kita gelar imamah digelar untuk sujud. Karena mungkin lantainya terlalu dingin atau terlalu keras, maka dia
gelar imamahnya kemudian sujud padanya. Ini jumhur ulama menyatakan boleh-boleh saja. Cuman kalau yang menjadi penghalang itu sesuatu yang masih nempel dengan orang yang sholat tanpa uzur, maka mereka memakruhkannya. Baik, menyatakan makruh. Dan apabila melakukannya maka salatnya sah. Nah, tapi dia meninggalkan sesuatu yang afdal. Nah, kalau kita sudah tahu ini, akhwan, berarti nah, pada permasalahan yang ditanyakan tadi itu sujud pada lingkaran imamahnya. Baik. Berarti kan kalau lingkaran imamahnya terlalu gendut, terlalu gede misalnya, menghalangi. Ini kalau sampai juga menghalangi hidung, boleh. Paham? Maka sedikit dikeataskan sehingga jabhahnya bisa. Nah, tapi kalau kayak gini nih, tutupkan gini kayak model siapa kemarin ya? Nah, itu siapa? Saib. Nah, sehingga ini kan jabah nggak nempel, ya nggak langsung ke tempat sujud, terhalangi oleh apa? Oleh apa, Umar? Oleh kelansuahnya, atau kalau itu imamah, oleh imamahnya. Taib. Yang utama, ikhwan, jumhur ulama menyatakan ya yang afdal untuk apa, langsung jabah itu menempel ke lantai tempat sujud. Taib. Bahkan kalangan Syafi'iyah mengatakan tidak boleh. Makanya kalau teman-teman kita dari kalangan Syafi'iyah yang fanatik mengambil dari mazhab ini, ya tidak sah kalau sampai ada terhalangi rambut saja, tidak sah misalnya. Harus apa? Betul-betul diperhatikan ininya, jangan sampai ada penghalang. Tapi yang rajih, ikhwan, selama ada taib yang sudah menempel, dalam artian tadi posisi tadi pun menempel karena apa? Ada penghalang qalansuah. Taib yang rajih sah. Kenapa? Karena sebagaimana sahnya pada posisi kaki tadi, juga pada lutut menunjukkan bolehnya. Taib, walaupun untuk seorang hati-hatinya agar keluar dari khilaf, dan itu memang jelas yang lebih utama untuk langsung jabhahnya menempel ke lantai, ke tempat sujud. Karena dalam masalah ini kita tidak mendapati hadis yang sharih yang menyatakan larangan, Taib. Cuman tadi karena memang untuk tangan biasanya kan langsung menempel, demikian pula hidung sama apa? Sama ini jabhah. Cuman seandainya seorang butuh karena saking panasnya, melapisi, atau karena dulu pada masa-masa apa? Masa-masa corona harus apa? Pakai masker dan seterusnya. Ini qiyas mendukung untuk apa? Untuk dikatakan bolehnya, sebagaimana boleh pada kaki, pada lutut untuk apa? Terlapisi dengan kain, maka demikian pula pada kening dan hidung, karena tidak didapati nas yang sharih yang melarang hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ini terkait dengan anggota-anggota sujud yang harus diperhatikan. Kemudian kalau pada anggota sujud itu yang nempel cuma bagiannya saja, terakhir kita untuk menyempurnakan, yang nempel bagiannya saja. Misalnya tangan ini, ikhwan, tangan telapak tangan semuanya, kemudian dia angkat misalnya gini, tapi ada yang sudah menempel. Taib. Demikian pula ujung kaki, misalnya yang nempel cuma jempolnya saja, jempol. Bagaimana hukumnya?
maka Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan zahirul khabar annahu yujzi'uh. Zahir dari hadis maka menunjukkan sahnya. Walaupun tentunya tidak sempurna. Kenapa? Li'annahu umira bisujudi 'alal yadaini wa qad sajada 'alaihima. Karena yang diperintahkan sujud di atas kedua tangan, dan yang penting tangannya adalah apa? Ikut menempel di tempat sujud. Taib. Demikian pula seandainya sujudnya gini kakinya, walaupun ini apa, tidak sesuai sunnah ya kan, kakinya di punggung telapak kakinya yang nempel. Nah, ini menyelisih sunnah, tapi sah tidak sujudnya? Sah, karena apa? Masih hitungan qadam, masih hitungan qadamain. Nah, kedua kaki. Taib. Dan tentunya tetap ketika itu pun mesti ada ujung dari jari kaki yang menempel. Taib. Walaupun tentunya dia telah meninggalkan yang afdal, tapi untuk dikatakan sah masih sah. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Wallahu ta'ala alam. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta